Tema kita hari ini adalah love yourself ya. Saya percaya kita memahami tema ini yaitu love yourself artinya apa? Mengasihi diri sendiri. Tanpa saya katakan pun saya percaya setiap kita yang ada di sini pasti mengasihi diri kita sendiri. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentang ayat 39 ini, ada orang yang berpendapat bahwa hidup ini bukan sekedar tentang kita. Tetapi jika kita tidak take care diri kita sendiri, jika kita tidak menghargai diri kita, maka bagaimana kita bisa berharap kita sanggup 100% untuk mengasihi orang lain. Kita tidak mampu mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri sendiri. Jadi anggapan dari ini mengatakan bahwa kita itu harus mengasihi diri kita terlebih dahulu, barulah kita dapat mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi untuk love your neighbor, untuk mengasihi sesama kita, kita perlu lebih dahulu mengasihi diri kita. Dan lanjutnya, bukankah Alkitab itu beri gambaran betapa pentingnya kita bagi Tuhan? Kita adalah ciptaan yang indah, penuh potensi. Jadi, mari saudaraku, mari kita mengasihi diri kita, mari kita mengampuni diri kita, mari kita menghargai diri kita, mari kita appreciate pencapaian kita, mari kita bangga dengan kemampuan yang kita miliki. Mengasihi dan menerima diri kita sehingga kita jadi pribadi yang sehat. Kalau kita telah menjadi pribadi yang sehat, maka kita dapat mengasihi orang lain, bahkan kita dapat mengasihi Tuhan dengan sehat. Nah, itu sebagian dari yang mungkin sering kita dengar dan mungkin juga kita pikir benar juga ya. Jadi kita perlu punya diri yang sehat sebelum kita dapat mengasihi orang lain. Sesuai dengan ayat 39 ini. Nah, berikut ini kita akan membaca satu bagiannya, jadi keseluruhan dari hukum yang terutama ini yang sudah dibahas 2 minggu sebelumnya ya, yaitu mengasihi Allah, kemudian mengasihi sesama, dan hari ini mengasihi diri sendiri ya. Nah, kita akan membaca Matius 22:37-40. Mari kita membaca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kita melihat dari 4 ayat ini, 2 hukum di sini kan sebenarnya dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 2 hukum yang mana? 2 hukum itu yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan hukum yang kedua dikatakan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita melihat bahwa pernyataan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri itu bukanlah suatu perintah untuk mengasihi diri sendiri. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk mengasihi diri sendiri dalam pengertian tidak ada satu hukum perintah yang dikatakan kasihilah dirimu sendiri. Tetapi kalau kita melihat kedua hukum ini, kita melihat bahwa yang pertama, kasihilah sesamamu manusia, itu hukum. Itu hukum yang kedua kan ya. Kasihilah sesamamu manusia. Dan seperti dirimu sendiri itu adalah anak kalimat dari hukum kedua itu. Sama halnya dengan hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allah kita
Dan anak kalimatnya berbunyi apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Jadi di sini hanya ada dua perintah. Kita tidak diperintahkan untuk mengasihi diri sendiri. Dalam hukum pertama, kita diminta untuk mengasihi Allah lebih dari segalanya. Lebih dari mengasihi diri sendiri. Dengan apa? Dengan segenap keberadaan kita. Dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita. Begitu pula dengan hukum yang kedua. Nah, untuk memahami hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita coba mengajukan 3 pertanyaan untuk yang kedua ini. Yang pertama yaitu siapa yang harus kita kasihi? Kita harus mengasihi siapa? Hukum ini mengingatkan kita untuk mengasihi siapa? Sesama atau neighbor, tetangga, neighbor. Love your neighbor as you love yourself, ya. Love your neighbor as yourself. Jadi mengasihi sesama atau mengasihi neighbor kita sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Nah, kalau kita melihat di sini, siapakah itu neighbor? Neighbor itu adalah a person who live near, ada orang yang tinggal di dekat kita, or next to another. Jadi neighbor ini bisa menunjukkan orang yang ada di sekitar kita, yang tinggal bersama kita, keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, ipar kita, atau siapapun yang tinggal bersama kita. Jadi adalah orang yang tinggal di dekat kita. Tapi juga bisa menunjukkan kepada orang-orang yang di luar dari itu, yaitu yang ada di sekitar kita. Umpamanya ketika kita ada di kantor, maka rekan kerja kita itu adalah neighbor kita. Rekan bisnis kita, teman-teman kita, kalau di gereja, maka rekan pelayanan kita, rekan persekutuan kita atau sejemaat kita. Tapi juga bisa menunjuk kepada orang-orang yang tinggal di sebelah rumah kita, sekitar tempat tinggal kita. Jadi yang berbeda latar belakang ekonomi, mereka adalah neighbor kita. Kalau kita dalam posisi sebagai orang yang lebih miskin dan tetangga kita itu kaya, maka kita tidak akan membantu orang lain untuk mengurangi kekayaan tetangga kita, ya. Dan juga kita juga tidak, kalau kita dalam posisi yang terbalik, kita lebih kaya, kita juga tidak akan melihat mereka itu lebih rendah, karena mereka itu adalah neighbor kita. Seperti hukum yang ini katakan, siapa yang harus kita kasihi? Kita kasihi adalah neighbor kita. Berarti orang yang tinggal di sekitar tempat tinggal kita yang mungkin berbeda latar belakang, ekonomi, suku, bangsa, agama, bahasa, atau sosial, status sosial. Nah, di sini kita melihat di dalam kisah orang Samaria yang baik hati, orang Samaria ini melewati jalan dari Yerusalem ke Yeriko, di mana orang yang dirampok dan dipukuli penyamun itu tergeletak setengah mati. Bukan hanya orang Samaria itu, tetapi imam dan Lewi pun melewati tempat yang sama, ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua yang perlu kita tanyakan untuk hukum ini, apa yang harus kita lakukan? Hukum ini katakan apa? Love your neighbor as yourself, ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, siapa itu mereka neighbor? Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu mengasihi. Jadi kita diperintahkan apa? Untuk mengasihi neighbor atau sesama kita. Sebagai orang Kristen, kita diminta untuk mengasihi neighbor kita dengan kasih Allah. Karena kita bukan orang yang tidak mengenal Allah. Kasih Allah itu berbeda dengan kasih dunia. Kita tidak mempertimbangkan apakah orang ini worthy, apakah orang ini berharga untuk kita kasihi, apakah orang ini memberikan kegunaan, apakah orang ini memberikan manfaat jika saya menyatakan kasih kepadanya. Tapi kita diminta untuk mengasihi dengan kasih Allah, kasih yang walaupun dia tidak bisa membalas, walaupun dia itu tidak berterima kasih atau tidak tahu berterima kasih. Itu yang diminta untuk apa yang harus kita lakukan, yaitu mengasihi. Hal ini dimungkinkan kalau kita benar-benar mengalami kasih Allah kepada kita. Jadi kasih seperti ini, mengasihi ini, hanya dimungkinkan oleh orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih Allah
melalui pengorbanan Kristus. Kasih sejati itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terpaut kepada Allah dan dapat dialami oleh yang benar-benar mengalami kasih Allah secara pribadi. Kita akan melihat pertanyaan ketiga, yaitu how. Bagaimana kita dapat melakukannya? Yaitu kepada siapa? Kepada neighbor kita. Bagaimana kita dapat melakukan apa? Yaitu mengasihi. How. Dan di sini dikatakan bagaimana kita melakukan mengasihi itu, yaitu as yourself, seperti diri kita sendiri. Jadi itu adalah cara kita mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Secara normal, natur manusia yang berdosa adalah mementingkan diri, mengasihi diri sendiri. Perintah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, pada hakikatnya itu sedang menghimbau kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara di mana kita memperlakukan diri kita sendiri. Contohnya, firman Tuhan itu tidak memerintah kita untuk mengasihi diri sendiri, tetapi mengasumsikan bahwa kita ini sebenarnya itu sudah mengasihi diri. Faktanya, manusia yang belum lahir baru itu mengasihi dirinya terlalu banyak. Itu bukannya kita tidak tahu dan atau tidak mengasihi diri, tapi kita mengasihi diri terlalu banyak, dan itu yang menjadi masalah ya. Manusia itu sangat mementingkan diri atau sangat selfish ya. Dapat terlihat ya, sekarang ini kita mungkin tidak sadar, tapi kita juga melakukan itu ketika kita selfie, atau kita dituntut untuk self-actualization, dan kita ada Facebook, Insta, dan lain sebagainya. Yang kita posting itu intinya berbicara tentang diri kita. Apa yang telah kita lakukan, kemana kita, dengan siapa kita, apa yang kita ingin tunjukkan pada orang lain tentang diri kita. Nah, ini nature manusia. Jadi tanpa disuruh pun kita akan mengasihi diri sendiri dan memberi orang lain melihat. Nah, kemudian kita tahu bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, di sini dikatakan keadaan manusia pada hari terakhir ini, yaitu keadaan pada hari terakhir itu manusia akan apa? Akan mencintai dirinya sendiri. People will love only themselves. Jadi di sini love of self, not lovers of God. Jadi itu sesuatu yang keadaan yang common, sesuatu yang natur ya. Memang manusia itu seperti ini. Dan kondisi itu bukan hanya seperti pada masa Rasul Paulus, tetapi pada masa ini tidak berbeda ya. Nah, kembali kita akan melihat di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37 tentang orang Samaria yang baik hati itu. Nah, kalau kita melihat kegagalan dari para imam dan Lewi itu untuk mengasihi, untuk menunjukkan kasih, bukan karena mereka itu kurang mengasihi diri mereka sehingga mereka tidak bisa mengasihi orang yang dirampok itu, orang yang sudah setengah mati itu. Mereka tidak bisa menunjukkan kasih, mereka tidak bisa mengasihi. Bukan karena mereka itu, karena mereka tidak bisa mengasihi diri mereka, maka mereka juga tidak bisa mengasihi orang yang terluka berat itu. Melainkan akibat mereka terlalu banyak mengasihi diri sendiri, terlalu memprioritaskan kepentingan diri. Mungkin tidak mau jadwal terganggu, tidak mau merepotkan diri nantinya. Orang Samaria ini menunjukkan kasih yang benar. Dia beri waktu, sumber daya, harta, tidak memikirkan diri sendiri. Jadi di sini ada fokusnya itu keluar dan bukan ke dalam diri dia. Dan Tuhan Yesus menceritakan kisah ini sebagai suatu gambaran. Apa artinya mengasihi sesama seperti diri sendiri? Nah, di sini kita diminta untuk dapat seperti Filipi 2 ayat 2 sampai 4 ya. Menurut ayat ini di sini dikatakan kita harus melepaskan pandangan dari diri kita sendiri ya. Karena seringkali kita katakan fokus love yourself so you can love others ya. Jadi di sini kita diminta untuk melepaskan pandangan dari diri kita dan mengasihi orang lain. Orang yang Kristen yang dewasa dia akan melakukan seperti Filipi 2 ini. Hendaklah kamu sehati sepikir satu kasih satu tujuan, tidak mencari keuntungan sendiri dan seterusnya. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan menurut bagian ayat ini,
Mengasihi orang lain itu membutuhkan kerendahan hati, jadi menghargai orang lain ya, sehingga dapat mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi bukan harus menuntut saya harus bisa mengasihi diri saya terlebih dahulu supaya saya dapat menghargai orang lain. Nah, di sini ada satu artikel ya tentang self love ini ya. Artikel ini berkata bahwa jika kita memperlakukan orang lain dengan cara yang sama kita memperlakukan diri kita, maka kalau saya tidak yakin apakah saya ini bernilai, jadi tentu saya juga bisa yakin bahwa orang lain itu juga bernilai. Jadi bagaimana kita bisa memberikan respect kepada orang lain kalau kita tidak lebih dahulu respect kepada diri sendiri. Nah, itu adalah satu artikel tentang self love itu. Nah, saudaraku, bagaimana pemahaman tentang mengasihi diri sendiri atau love yourself ini? Sebagai orang berdosa, ketika kita melihat ke dalam diri kita, coba ya saudaraku, kita berdiam dan kita meneliti diri kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Jujur, kita tidak suka apa yang kita lihat. Karena kita akan melihat ada dosa di dalam setiap aspek hidup kita. Kita akan melihat cacat kita. Mungkin kenapa saya itu begitu cepat bereaksi tapi bukan merespon. Kenapa saya di dalam hal emosi seperti itu. Atau lain sebagainya. Kita akan melihat banyak sekali dosa dan cacat. Dan tanpa Kristus kita akan jatuh di dalam hal menipu diri sendiri ya. Jadi seperti ketika kita berusaha mengasihi diri sendiri. Meyakinkan bahwa ayo, yang kamu lihat ini sebenarnya tuh tidak sejelek itu. Yang kamu lihat di dalam diri kamu itu tidak sejelek itu. Kenapa? Kamu ini berharga karena kamu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah dalam Kejadian 1 ayat 26. Namun kita tidak menyadari betul itu kebenaran bahwa kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Itu sesuatu yang indah. Tetapi ada satu kebenaran lain yang menyeimbangkan kebenaran ini, yaitu apa? Bahwa dosa telah merenggut keindahan ciptaan Tuhan ini. Kita hanya menekankan bahwa kita ini diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kita ini berharga, ya betul. Tetapi jangan lupa kenyataan dalam Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ciptaan Allah yang indah ini telah totally rusak oleh dosa. Dan ketika kita mau melihat ke dalam diri kita harus melihat kepada apa? Melewati diri kita kepada Kristus. Itu Kristus telah menebus kita, di mana di dalam Dia kita menjadi ciptaan baru. Kita pada awalnya Tuhan ciptakan dengan indah, tapi karena dosa kita telah rusak total. Tapi jangan lupa, New Creation itu ciptaan baru, Allah telah menebus kita. Sehingga di dalam Roma dikatakan apa? Bahwa kita itu terus-menerus diperbaharui. Nah, jadi kita melihat diri kita itu bukan karena memang kita ini bagus, indah, tapi kita harus menyadari kita ini rusak total dengan dosa. Tetapi Allah menebus Allah menebus kita. Dan kita terus-menerus diperbaharui. Jadi love yourself berarti receive true love atau true acceptance by God ya. Jadi mengasihi, love yourself, mengasihi diri sendiri berarti apa? Menerima kasih dan penerimaan yang sejati dari Allah kita. Jadi kita harus memahami arti mengasihi diri kita itu ketika kita dapat menerima kasih Allah, ketika kita dapat menerima penerimaan Allah terhadap kita ya. Jadi semakin melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita berdosa, kita penuh kegagalan, tetapi Allah terima, Allah tebus, Allah mengasihi kita. Jadi aku dikasih Allah, sehingga aku dapat dengan bebas mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hanya dengan terima Injil, itu kabar baik dari Kristus, bahwa Allah membebaskan kita dari usaha untuk mengasihi diri kita yang sudah rusak. Jadi menerima kasih yang ada di luar diri kita. Karena kasih kita lemah, kasih kita mudah berubah, kasih kita penuh cacat. Biarlah kita menerima kasih yang luar biasa yang ada di luar diri kita, yaitu kasih Kristus ya. Saudaraku,
kasih ini juga bukanlah feeling atau emosi, tetapi kasih itu pilihan dan dengan intensional kita lakukannya, dengan ada satu tujuan dengan aktif kita lakukan. Kasih diri sendiri itu, atau kasih yang melandasi itu kasih Allah itu bisa diukur. Ketika Tuhan Yesus berkata, love others as yourself, artinya apa? Kasih kita itu dapat diukur dengan apa? By your love for yourself, ya. Seperti apa? Kita mengasihi diri kita, bukan? Ketika kita lapar, kita makan. Ketika kita haus, kita minum. Ketika kita sakit, kita ke dokter, kita minum obat. Nah, itulah yang harus kita lakukan ketika kita mengatakan saya mengasihi orang lain. Dengan apa? Diukur dengan kasih kita kepada diri kita sendiri. Kita tidak akan katakan kepada diri kita sendiri, ya, seperti Yakobus 2 ayat 16. Kalau kita lagi lapar, kalau kita lagi dingin, kita tidak akan katakan, ayo Tani, udah selamat jalan, kenakan kain panas, makan sampai kenyang. Tapi kita tidak beri diri kita makan. Seperti Efesus 5 ayat 29 dikatakan, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Jadi kita melihat bahwa love yourself itu bisa diukur apa? Sehingga kita tahu ketika kita sebagaimana kita memperhatikan, merawat diri kita itu menjadi tolak ukur kita dengan kita mengasihi orang lain. Dan juga hal yang kedua yaitu apa? Bahwa kasih itu bukan hanya dapat diukur, tetapi kasih kepada orang lain itu juga memberi ruang sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Contohnya gitu. Ketika kita telat untuk satu pertemuan, ketika kita telat masuk Zoom, atau ketika kita telat untuk satu janji, kita berharap apa? Aduh, saya berharap orang lain memberikan ruang, ya. Sebagaimana kita, ya. Kalau kita telat, apa kita, udahlah, ini kan namanya juga macet, ini namanya juga sinyal di wifi kita atau lain sebagainya. Kita memberikan ruang untuk diri kita sendiri. Atau ketika kita tidak menyelesaikan satu tugas, tanggung jawab yang harus kita kerjakan, seperti kita seringkali excuse, ya, memberikan satu ruang excuse untuk diri kita sendiri. Ketika kita melakukan satu kesalahan yang kita sadar itu fatal sekali, kita berharap kalau bisa itu jangan jadi gosip, kalau bisa itu jangan diungkit-ungkit sama orang. Jadi kita berharap apa? Untuk diri kita sendiri itu ada satu ruang pengampunan, ada satu ruang orang terimalah aku sebagaimana aku adanya. Nah, love your neighbor as yourself. Di sini kita juga diminta untuk mengasihi dengan memberikan ruang pada neighbor kita. Ketika orang telat, ketika orang gagal untuk sesuatu hal, atau ketika orang melakukan satu kesalahan, kita juga diminta love others dengan memberikan satu ruang, sebagaimana kita juga berharap diberikan ruang itu. Nah, sebagai penutup, love yourself, yaitu apa? Biarlah kita memberikan diri kita dikasihi oleh Kristus. Kita tidak mungkin love ourselves kalau kita tidak pernah merasakan dikasihi oleh Yesus. Sehingga ketika kita merasakan dikasihi Yesus sebegitu rupa, kita bisa menjadi semangat, penuh energize, dan juga kita bisa ditransformasi, diubahkan oleh kasih Kristus itu, sehingga kita mampu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Biarlah kita minta Tuhan menolong kita memahami love yourself, kasihi dirimu sendiri itu, diri kita sendiri dengan apa? Dengan benar-benar let yourself be loved by Jesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, ketika kami melihat ke dalam diri kami merasa bahwa seringkali kadang kami tidak dapat menerima diri kami karena penuh dengan segala cacat dan kelemahan. Seringkali kami berusaha untuk menutupi itu dengan mengatakan bahwa saya harus bisa mengasihi saya sendiri supaya saya dapat mengasihi orang lain ataupun Engkau. Biarlah saat ini Engkau mau tolong setiap kami memahami love yourself
di dalam pengertian, di dalam terang bagaimana Engkau mengasihi kami, memberi diri kami, menerima kasih, menerima acceptance darimu, sehingga sungguh-sungguh kami bisa terus ditransformasi di dalam kasih kami untuk melakukan, menghidupi dua hukum yang terutama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.